Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji signifikansi data penelitian, di mana kita copy dulu nilai pretest nih, kita pindahkan ke uji KS data X ini. Lalu langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengurutkan nilai pretest ini, karena di sini sudah berurut. Jika belum, caranya itu kita blok ini, lalu kita ke menu data, kita pilih A sampai Z nih, lalu kita klik continue with the current selection, baru kita klik sort. Lalu untuk F kumulatif, dimana kita buat 1, 2, ini sudah berurut tadi, jadi ini merupakan probabilitas kemungkinan munculnya angka dari keseluruhan data. Jadi kita copy saja. Jadi sini data kita ada 14, jadi kita buat nilai urut dari 1 sampai 14. Untuk Fs, ini merupakan peluang di mana nilai awal terhadap nilai akhir. Cara itu nilai awal ini terhadap nilai akhir. Karena kita hanya mengambil satu sel saja untuk 14 nih, jadi di sini kita kutip dengan simbol dolar. Lalu kita tarik dia sampai ke bawah. Untuk ZI, kita membutuhkan nilai rata-rata dan juga nilai standar deviasi. Untuk nilai rata-rata rumusnya average. Kita sorot nilai pretestnya. Untuk untuk standar deviasinya, itu caranya itu stdef kita sorot. Nah, sudah. Baru kita cari nilai ZI nya sama dengan dimana nilai pretest dikurang dengan nilai rata-rata analisis nih. Di sini karena kita hanya mengambil satu sel ini, kita menambahkan kita kutip dengan simbol dolar. Lalu kita bagi dia dengan nilai standar deviasi. Lalu kita copy. Oh, lupa. Seharusnya di sini kita tambahkan juga simbol dolarnya. Lalu kita sorot sampai ke bawah. Nah, sudah. Untuk FTZ ini, itu caranya sama dengan menggunakan norm dis. Nah, ini dia, agar kita bisa mengambil nilai Z ini. Enter. Lalu kita copy, kita sorot sampai ke bawah. Lalu kita mencari nilai Fs dikurang Ft, sama dengan kita pakai absolute ABS nih. Lalu kita pilih nilai Fs, kita kurangkan dia dengan nilai Ft. Enter. Ini. Oke, untuk dihitung, ini merupakan nilai maksimalnya sama dengan max. Kita sorot nilainya, enter. Lalu untuk K tabel ini kita mengambilnya dari sini, dari tabel nilai krisis uji Kolmogorov-Smirnov. Karena kita memiliki 14 data, jadi kita bebaskan satu data. Jadi kita ngambil data yang ke-13 di sudut 0,05. Kita ngambil ini 0,361.
Nah, di sini ada data H0, data distribusi normal. H1 itu data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal jika dihitung kecil dari K-tabel. Nah, sini nilai D-nya kecil dari nilai K. Jadi, ini maka nilai H0 diterima, H1 ditolak, atau data berdistribusi normal diterima dan data tidak berdistribusi normal itu ditolak. Maka data ini merupakan data distribusi normal. Berikutnya kita akan mencobanya di SPSS. Pada variable view, pada variable kita buat namanya ini pretest pretest ini sini ini kita ubah aja untuk width-nya kita ubah 2 dan untuk desimalnya kita ubah 0 aja. Oke. Untuk labelnya sama saja. Di sini untuk ini kita ubah jadi scale. Lalu post test ini sama tadi. Untuk width-nya kita ubah 2 dan untuk desimalnya kita buat 0. Oke. Ini kita ubah jadi scale. Untuk data view-nya kita copy saja. Kita copy nilai pretestnya. Kita copy di sini. Kita pastekan sini. Sudah. Lalu kita pilih analis. Lalu pilih non parameter test. Lalu kita pilih logage dialog dan kita pilih one sample KS. Ini kita masukkan nilai pretest nih, tekan panah nih. Lalu kita klik OK. Nah, sudah. Jadi nilai positifnya itu 125, di mana maksud dari absolut dan juga negatif ini merupakan berdistribusi maksimal min 175 sampai 174. Untuk nilai min atau rata-ratanya 55,7 sama 55,7 dan untuk nilai standar deviasinya sama juga 3,77. Untuk nilai positif itu merupakan nilai dari dihitung nih 0,1249, jadi digenapkan jadi 0,125. Sama seperti ini 0,125. Berikutnya kita akan untuk post testnya kita tidak perlu melakukan uji KS-nya, kita cukup mengkopinya saja di sini langsung ke SPSS. Nah, di sini Ctrl V.
Nah, sudah. Lalu pada sini kita tekan analisis dan juga kita tekan non parametric test. Lalu legacy dialog dan kita pilih one sample KS. Nah, ini kita taruh sini untuk pretestnya kita pindahkan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini nilai positifnya itu 096. Dan untuk nilai main-nya 67,68 dan standar deviasinya 4,294. Di sini karena dia sudah tesnya sudah berdistribusi normal, jadi kita bisa melakukan uji t-test. Ini di sini kita akan mencari nilai D-nya, di mana nilai D ini adalah nilai Y dikurang dari nilai X. Nilai Y dikurang nilai X. Nah, ini kita sorot sampai ke bawah. Karena nilainya berurut, di sini dimana jika dia nilainya kecil dari 0,05, jadi dia memiliki perbedaan atau nilai post test dan juga pretest ini memiliki perbedaan atau mengalami peningkatan. Tapi jika dia besar dari 0,05, dia tidak memiliki perbedaan. Lalu kita akan mencari nilai rata-ratanya. Caranya itu average. Kita sorot dia. Enter. Nah, kita akan mencari nilai XD nih, di mana itu nilai D nih kita kurangkan ya dengan nilai rata-rata. Nah, di sini karena kita hanya memakai satu sel ini saja, jadi kita kutip dia dengan simbol dolar. Enter. Kita sorot dia sampai ke bawah. Lalu kita cari nilai kuadratnya. Ya, nilai ini kita kuadratkan. Lalu kita mencari jumlahnya. Itu sama dengan sum. Sudah dapat. Di mana di sini ada hipotesisnya, di mana H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, di mana sini kita akan mencari T hitungnya, itu sama dengan ini MD nilai rata-rata ini. Lalu kita bagi dia dengan kita SQR. Lalu kita masukkan nilai sigma X kuadrat D ini nilai ini. Lalu kita bagi dia dengan N banyak data. Banyak data kita ada 14. Kita kalikan dia dengan ini 14 kurang 1. 14 kurang 1. Enter. Nah, sudah dapat nilainya. T hitungnya 10. Untuk T tabel kita menggunakan ini. Ini. Karena kita sudah membebaskan satu data tadi, jadi di sini kita akan membebaskan dua data. Jadi kita mengambil di angka 12 pada nilai 0,25 nih. Jadi ini kita ambil yang ini. Kita copy saja. Ini sudah.
Jadi kita memilih ini, terima H1 apabila T hitung kecil dari tabel. Jadi kesimpulannya, tolak H0 dan terima H1. Di mana tolak dan juga terdapat perbedaan rata-rata skor dan sesudah. Ini berikut kita akan mencari analisisnya. Di sini pada Excel kita bisa melakukannya di data, lalu ke data analisis, kita pilih ini test pirate, lalu untuk ini, untuk pretestnya, untuk variabel satunya kita pilih ini, kita masukkan nilai pretestnya. Untuk variabel 2 kita masukkan nilai post-test, lalu kita pilih new worksheet ini, lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Ini kita copy saja. Kita taruh di sini. Nah, di sini kan. Nah, di mana nilai T-nya ini, nilai T-nya lebih, T hitungnya lebih kecil, lebih besar, T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini di mana kita bisa melakukan di SPS. Sini kita bisa melakukannya di SPS, di analisis, lalu kita compare mens, lalu kita pilih pirate sample the tables. Udah, oke. Nah, ini dia sampelnya. Ini kita bisa mengkopikannya di Microsoft Word. Ini nah, ini dia nilai T-nya itu min 10,125. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.